Hello, perkenalkan, nama saya Niko Mangalinda Widiantari dengan NIM 1817051287 dari kelas 5H Prodi Akuntansi Program S1. Baik, di sini saya akan membahas soal mengenai akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan materi penggabungan usaha. Sebelum itu, apa sih penggabungan usaha itu sendiri? Nah, penggabungan usaha merupakan penyatuan dari dua atau lebih sebuah perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Sebagai contoh, Jelita Company memperoleh aktiva bersih Indah Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian pada tanggal 27 Desember 2017. Aktiva dan kewajiban Indah pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya dapat dilihat sebagai berikut. Jelita Company membayar sebesar Rp500.000 secara tunai dan menerbitkan 50.000 lembar saham biasanya dengan nilai nominal sebesar 15 per sahamnya dan nilai pasar sebesar 30 per sahamnya untuk mendapatkan aktiva bersih Indah Company. Permintaan yang pertama, buatlah jurnal penggabungan usaha pada tanggal 27 Desember 2017. Yang kedua, buatlah analisis penggabungan usaha Jelita Company sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajarnya. Yang ketiga, susunlah neraca penggabungan usaha tersebut. Pembahasan. Yang pertama, investasi dalam Indah Company sebesar 1.500 yang didapat dari perhitungan 50 lembar saham biasa dikali dengan nilai pasarnya sebesar 30 per saham. Sehingga kas didebet sebesar Rp500.000, saham biasa nominal sebesar Rp750 yang didapat dari perhitungan 50 lembar saham dikali dengan nilai nominalnya sebesar 15 per saham. Dan tambahan modal disetor sebesar Rp250.000. Yang kedua, hasil analisis penggabungan usaha Jelita Company dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajarnya dapat dilihat sebagai berikut. Diketahui bahwa nilai investasi dalam Indah Company sebesar Rp1.500 dan nilai wajar aktiva bersih Indah Company adalah sebesar Rp1.355.000, sehingga memperoleh hasil perbandingan sebesar Rp145.000. Hasil perbandingan ini dapat disimpulkan sebagai goodwill. Nah, goodwill merupakan bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Nah, goodwill ini ada dua jenis, yaitu goodwill positif dan goodwill negatif. Nah, dari hasil perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa ini termasuk ke dalam goodwill positif karena goodwill positif terjadi apabila nilai investasi lebih besar dibandingkan nilai wajarnya, maka dapat disimpulkan sebagai goodwill positif. Yang ketiga yaitu neraca Jelita Company pada tanggal 27 Desember 2017 sesaat setelah melakukan penggabungan usaha. Dapat dilihat bahwa terdapat penambahan pos pada aktiva yaitu goodwill sebesar Rp145.000. Kemudian adanya juga penambahan pada pos pasiva yaitu investasi dalam Indah Company sebesar
1.500. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.